Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Berapa siswa? 2. Siapa yang nggak masuk? Keterangan? Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh begitu. Cepat sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan. Siap. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang kita lihat ke sini ya. Nanti kalian itu bertanya, kenapa sih ibu harus membawa tanaman ke dalam kelas gitu? Nah, di sini itu ada tanaman yang namanya apa ini? Tumbuhan apa? Aglonema, betul. Ini kan ada tumbuhan yang ukurannya kecil dan ada yang ukurannya besar. Kenapa? Ini kecil kok ini besar? Jadi tumbuhan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kali ditanya, apa itu pertumbuhan? Siapa yang tahu? Ya, silakan cari dulu di buku air mata boleh, di situ ada. Siapa ya? Yang tahu siapa ya? Saya, Mbak Lucia. Tumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa yang terjadi pada waktu hidup. Ya, jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran. Jadi ini kan dari kecil jadi besar, jadi kan berarti ukurannya bertambah, baik itu tingginya maupun itu ukurannya. Jadi semakin besar, itu namanya pertumbuhan. Sekarang ditanya, yang perkembangan itu artinya apa? Ya, Mbak. Ya, Perkembangan adalah suatu proses menuju kehidupan pendewasaan. ya, perkembangan adalah proses menuju Pendewasaan. kedewasaan. Contohnya apa? Misalnya munculnya Bunga, buah, dan biji. betul. Itu adalah perkembangan. Sekarang kalau itu bedanya pertumbuhan sama perkembangan itu apa? Kalau pertumbuhan ya bersifat irreversibel. Apa artinya? Dapat kembali, betul. Terus apa lagi? Reversibel. Kalau perkembangan artinya dapat kembali. Ya, itu adalah salah satu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang nanti kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, tetapi pada tumbuhan. Nah, itu yang akan belajar kalian pada hari ini. Itu ya. Dan coba lihat dulu ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan nanti kalian jawab ya. Ini dulu ya. Sebelum ini nanti perlu Ibu sampaikan ke kalian bahwa pelajaran kalian hari ini yaitu bab pertumbuhan dan perkembangan itu kita akan belajar dengan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Artinya apa? Kita itu akan memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, itu modelnya. Sehingga nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya dan akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Gitu ya. Nah,
Sebelum kalian melihat apa Tuhan dan sebagainya, alangkah baiknya jika kita mengetahui tujuan pembelajaran kalian. Tujuannya untuk apa sih? Nah, yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui diskusi tadi dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian itu bisa mengetahui atau menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan atau pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder yang terjadi pada tumbuhan melalui apa? Melalui diskusi dengan tepat atau benar. Coba nomor 1. Itu adalah gambar tanaman. Tanaman itu mengalami pertumbuhan. Nomor 1, apakah pertumbuhan itu? Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Siapa? Itu Mas Fahmi ya. Maju depan. Jadi, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel dan dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya seperti tanaman sawi. Sekian dari saya, dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya buat Mas Fahmi ya. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, gambar yang pertama adalah tipe perkecambahan epidel, di mana kotiledonya terangkat ke atas menuju terangkat ke atas permukaan tanah. Yang kedua, yaitu perkecambahan tipe hipogel, di mana kotiledonya tetap berada di atas di bawah tanah. Betul ya? Betul. Terima kasih.
sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik ya LKPD, kalian itu perhatikan dulu ya depan. Jadi perintahnya adalah kalian mengerjakan semua soal yang ada di LKPD. Nanti di waktunya kurang lebih 30 menit. Ada ke depan ya. Nah, ya. Cacing. Tadi ada yang fokus ini. Cacing itu panjang. Gajah. Besar, Semut. kecil, Semut. kecil, Cacing. panjang, Ular. Gajah. Gajah. besar, Cacing. Cacing. yang kayak ada di situ LCD-nya enggak ada. Iya. Nanti yang maju depan pakai nanti ditayangkan gambarnya di LCD. Maksudnya biar teman-temannya itu tahu ini loh yang mau dicoba. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramaduni, Fadilah Nisa, Fitri Angelika, Ratna Safitri Anjani, dan Mayasa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan pada tumbuhan sawi yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Fadilah. Waktu dan tepat kami persilakan. Silakan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dan dapat diukur secara kuantitatif. Seperti ini 5 cm berubah menjadi 10 cm sehingga tumbuhan ini mengalami pertumbuhan 5 cm dan semakin bertambah tinggi yaitu 16 cm. Sekian. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan, kami tunggu pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Ya. Kelompok 2 isi bertanya, mengapa tumbuhan mengalami bersifat irreversibel? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kami tampung pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau bertanya lagi? Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Untuk pertanyaan dari Erlina Aulia Zaro dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya yaitu Mayasa. Silakan Mayasa. Baik, pertumbuhan yang bersifat Mayasa. sifat irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Contohnya pada tanaman sawi ini yang sudah mengalami pertumbuhan tidak mungkin akan kembali seperti semula lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Oke, terima kasih ya. Akan saya lanjutkan lagi untuk jawaban dari pertanyaan Nabila Isnafairus dari kelompok 3 ya. Oke. Yang akan menjawab dari Vita Angelika. Waktu dan tempat kami silakan Mbak Vita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila dari kelompok 3. Setiap perubahan suhu lingkungan
pertumbuhan tanaman. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat proses tersebut. Suhu yang baik atau ideal diperlukan tumbuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangan berlangsung baik, yaitu 10 sampai 38 derajat Celcius, sedangkan tumbuhan tidak dapat tumbuh di bawah suhu 0 derajat Celcius dan di atas suhu 40 derajat Celcius. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau sudah tidak ada? Cukup. Baik, kalau sudah cukup kami tutup dulu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang soal tersebut. Perkenalkan, nama saya Yunifah Runisa. Di sebelah saya Delia Afina. Yang ketiga Salsa Monica. Yang keempat Erlina. Dan yang terakhir Marzuki Arifin. Di sini untuk menjelaskannya saya persilakan kepada Marzuki Arifin untuk menjelaskan. Oke, bisa dilihat pada gambar. Pada gambar pertama menunjukkan tipe perkecambahan epigel, di mana posisi kotiledon berada di atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman kacang hijau. Dan selanjutnya pada gambar kedua menunjukkan tipe perkecambahan hipogel, yang dimana kotiledon berada di dalam permukaan tanah. Contohnya pada tanaman jagung. Sekian. Di sini kita membuka sesi pertanyaan. Untuk yang bertanya silakan. Saya. Buat kelompok Amin bisa menjawab pertanyaan. Bisa. Saya bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Sitianika dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, perkecambahan terbagi menjadi berapa tipe? Oke, pertanyaannya kita simpan. Buat pertanyaan kedua, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Saya. Kelompok 3 silakan bertanya. Perkenalkan, saya Sekira dari kelompok 3. Saya akan bertanya bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Saya Tati Monika akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tipe perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hipogel dan epigel. Hipogel itu kotiledonnya yang berada di dalam, dan epigel itu kotiledonnya yang berada di luar. Terima kasih. Untuk soal nomor 3, pertanyaannya akan dijawab oleh Delia Afina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laila Syakira, kelompok IPS kelompok 3. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan? Setiap perubahan suhu lingkungan akan senantiasa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat proses tersebut. Suhu yang baik atau ideal diperlukan tumbuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangan berlangsung baik, yaitu 10 sampai 38 derajat Celcius. Sedangkan tumbuhan tidak dapat tumbuh di bawah suhu 0 derajat Celcius dan di atas suhu 40 derajat Celcius. Sekian. Untuk dari penjelasan dan pertanyaan dan jawaban sudah kita jabarkan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kami mengenai soal nomor 3.
Yang pertama, perkenalkan, nama saya Widya Sampurana. Proses apakah yang terjadi pada gambar A dan B? Pada gambar A terjadi proses pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa. Proses pertumbuhan ini mengalami perkecambahan tipe ideal, di mana kotiledon akan teramat ke atas permukaan tanah. Sedangkan pada gambar B adalah proses perkembangan, yaitu proses menuju kedewasaan. Seperti yang kita lihat pada gambar pertama, hanya mempunyai batang dan daun. Kemudian tumbuhan tersebut berbunga dan mengalami proses penyerbukan kepala puting oleh serbuk sari yang disebut polen. Di mana penyerbukan ini akan menghasilkan polen 2B yang akan menjadi bakal biji. Bakal bijinya akan menjadi biji setelah dibuahi, maka bakal buah bersama bijinya akan tumbuh bersama buah. Baik, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Kenalkan, saya Firly Mubarok dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya. Mengapa kotiledon semakin mengecil? Terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Silakan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Kiki Sirain dari kelompok 5. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Baik, izinkan kami 5 waktu untuk berdiskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pada saat biji berkembang atau sebelum berkecambah, kotiledon maupun skutelum menyerap makanan dari endosperma. Pada saat berkecambah, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firly Mubarok. Saya dari kelompok 4. Di sini Bertanya, kenapa pada gambar tersebut batang tanaman membengkok? terima kasih, pertanyaan saya terima. Gambarnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa pada gambar tersebut batang tanaman membengkok? Tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya matahari karena hormon pertumbuhan auksin sebagian akan rusak jika terkena cahaya matahari. Pertumbuhan bagian batang yang terkena cahaya akan lambat dan tidak seimbang. Jelas? Jelas? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianas Maulana dari kelompok 5. Dan teman 5 dari gambar tersebut adalah struktur biji dari kacang. Yang pertama, bagian radikula. Yang kedua adalah selaput biji. Dan yang ketiga adalah bagian pluma. Yang keempat adalah radikula. Dan yang kelima adalah epikotil. Dan keenam, kotiledon. Baik. silahkan, ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dedi Amina dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud epikotil? Sekian. Ada lagi. Epikotil yaitu embrio yang akan membentuk pucuk-pucuk dan primordial daun dengan cara mengembang dan memanjang. Epikotil dikenal sebagai pucuk embriotik yang berada di atas kotiledon. Nah, sudah cukup? Sudah. Untuk kelompok 2 akan dijawab oleh Windy Suraya.
Epikotil adalah embrio yang akan membentuk pucuk-pucuk dan primordial daun dengan cara mengembang dan memanjang. Apakah jawabannya sudah cukup? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari yang kalian pelajari bareng-bareng begitu ya semuanya ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran. Kalau perkembangan proses menuju pendewasaan. Jadi pertumbuhan itu dia itu mengalami perubahan ukuran. Dia juga mengalami proses atau pendewasaan gitu ya. Nah, kemudian selain itu pertumbuhan itu ada dua, pertumbuhan primer dan sekunder. Kalau pertumbuhan primer apa artinya? Pertumbuhan nah, jadi tumbuhannya itu tinggi gitu ya, tingginya ke atas gitu. Kalau pertumbuhan sekunder pertumbuhan besar. Jadi tumbuhnya besar. Tumbuhan itu selain tumbuhnya tinggi, dia juga besar gitu. Nah, jadi pertumbuhan itu diawali dari apa? Bercambah. Apa yang bercambah? Biji. Jadi semuanya diawali dari biji, kemudian mengalami percambahan. Setelah dia bercambah, dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itulah yang belajar kalian pada hari ini. Itu ya. Nah, sebelum kalian itu mengerjakan soal, sudah Ibu printkan soalnya. Ya, soal ada di sini. Nanti kita keluar kelasnya, kalian mengisi dan kalau sudah selesai langsung dikumpulkan di meja di depan. Gitu ya. Nah, tapi sebelum Ibu berikan soalnya, barangkali ada siswa yang kurang jelas, kurang paham, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, boleh ditanyakan di sini. Jangan pertanyaan itu dibawa sampai pulang ya, nanti kamu pertanyaannya tambah sakit. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di sini. Gitu ya. Bukan yang saya mau bertanya. Saya bertanya. Siapa ya? Perkenalkan, saya Amin Fayu Barok. Saya akan bertanya, apakah pertumbuhan dan perkembangan sama dengan manusia? Ya, terima kasih. Yang jawab Mas Marsuki, yang temannya Mas Amin, coba. Sama-sama mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Terus Gitu. sama-sama mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, Mbak Widya. Tambahin jawabannya Mas Marsuki. Perkenalkan, nama saya Widya Saprananda, izin menjawab. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dan manusia itu sama. Manusia juga mengalami pertumbuhan dari bayi yang masih kecil sampai kita menjadi seperti sekarang ini. Dan juga manusia juga berkembang dari yang suaranya hanya bisa oe menjadi seperti sekarang ini dapat berbicara, dan baik, terima kasih. Ya, itu ya jawabannya betul, Mbak Widya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya terjadi pada tumbuhan, tetapi juga pada manusia. Tadi seperti Mbak Widya ya yang dijelaskan tadi, bahwa manusia dari bayi yang kecil 50 cm sekarang sudah tinggi setinggi kalian ini,
sudah ada yang 1,5 meter begitu ya. Terus dari suaranya yang tadinya bayi hanya bilangnya oe-oe saja, sekarang sudah bisa berbicara. Dan boleh seperti itu. Jadi itu manusia juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pokoknya semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Mas Wahyu. Ya. Bu, saya isi bertanya. Ya. Kalau tumbuhan itu kan berbunga. Nah, apakah benar? Kalau tumbuhan itu kan berbunga. Kalau tumbuhan itu kan berbunga. Nah, apakah pertumbuhan itu dikatakan bertumbuh dan berkembang? Boleh jelaskan? Makasih. Jadi maksudnya Mas Wahyu itu jika tanaman yang kalian tanam itu tidak berbunga, nggak ada bunganya, apakah tanaman itu dikatakan tidak berkembang? Padahal kalian tadi belajarnya bahwa tumbuhan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Gitu. Jadi mungkin Mas Wahyu di rumah punya tanaman tapi dia nggak berbunga-bunga itu, nggak ada bunganya begitu. Jadi dia bingung ini tanaman berkembang atau tidak, atau dia hanya tumbuh begitu. Nah, sekarang yang mau menjawab pertanyaannya Mas Wahyu. Saya Silakan. Mas Siti boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Ramadhani. Yang namanya berkembang itu tidak hanya berbunga saja, tetapi dari yang tidak ada menjadi ada, seperti tumbuhnya bunga, tumbuhnya daun, yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan tumbuhnya batang yang tadinya tidak ada menjadi ada. Begitu juga dengan akar yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sekian. Iya ya, betul ya. Jadi yang namanya berkembang tidak selalu harus bunga ya. Pada tanaman itu bisa dari yang tidak ada menjadi ada, dari perkecambahan misalnya munculnya akar, batang, daun, itu adalah juga proses perkembangan. Itu ya. Nah sekarang karena waktunya sudah mepet banget, nah silakan kalian mengerjakan soal, dibagikan soalnya langsung dikerjakan ya. Nanti dibagikan hasilnya. Dikerjakan, waktunya hanya 5 menit mengerjakan. Langsung dikumpulkan di depan. Silakan dikerjakan. Langsung di situ tulis nama kelas kalian dan jawabannya. Langsung pada soalnya ya. Waktunya 5 menit. Ya. Ketua kelas nanti mengambil jawabannya.
ambilin kelompok ini. Diusulkan. Yang sudah itu Ini sudah. ini sudah semua ini. Sudah semua, coba perhatikan dengan depannya. Untuk LKPD-nya, karena di teman-teman. Jadi kelompok satu, ya, perhatikan sini. Kalau ini kalian sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan, untuk materi berikutnya kalian itu akan belajar tentang metabolisme pada sel. Jadi nanti di situ itu ada materi tentang respirasi atau pernapasan sel. Dan yang kedua adalah peristiwa fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Jadi bagaimana proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan, itu seperti apa prosesnya, itu akan dibahas pada bab berikutnya. Sekarang kalau ini sudah nanti, silakan kalian siap-siap dulu. Ini masukkan dulu, kemudian nanti dikerjakan oleh kelas. Ketua kelasnya memimpin berdoa dulu. Duduk siap, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam